Selamat datang di Metos ID. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan alur cerita dari Vagabond. Namun dalam kesempatan kali ini cerita ini bukan hanya sebatas sebagai cerita komik saja, melainkan merupakan bagian dari sejarah Jepang. Dan dalam kesempatan ini kami akan membahas kisah hidup Shingen Takezo atau juga dikenal dengan Miyamoto Musashi. Di mana setelah pertempuran Sekigahara berakhir, Takezo yang merupakan pasukan pendukung pemerintah Toyotomi Hideyori mengalami kekalahan dalam perang. Dan dalam pertempuran ini pun Takezo dan sahabatnya yang bernama Matahachi Honiden, di mana alasan mereka berdua ini ikut dalam pertempuran ini adalah untuk membuat nama baik mereka berdua. Dan dengan keikutsertaan mereka dalam pertempuran ini mereka pun kini berakhir menjadi kacau. Mengetahui pertempuran mungkin saja terjadi lagi, mereka pun kemudian memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Dan ketika mereka berada di dekat sebuah desa, mereka pun menyadari bahwa desa itu tengah hancur karena sebuah pertempuran. Di mana ketika Takezo ini memeriksa salah satu mayat yang ada pada tempat itu, Takezo pun mulai terjatuh dan memuntahkan isi perutnya itu. Dan dengan keadaan ini dia pun menyadari bahwa ada sesuatu yang salah pada badannya itu, sehingga dia pun jatuh dan tak sadarkan diri. Di mana setelah mereka pingsan, mereka pun kini terbangun di dalam sebuah rumah. Dan dengan keadaan mereka yang sudah sadar, Takezo pun menyerukan untuk segera meninggalkan tempat ini. Namun Matahachi yang tengah mabuk ini pun sontak menjawab bahwa mereka perlu untuk berterima kasih kepada para wanita yang telah membantu mereka itu. Dan dengan seruan itu salah satu wanita itu pun kemudian meminta Takezo ataupun Matahachi untuk menikahi anaknya dan tinggal di tempat itu sebagai balasan karena telah mereka tolong. Dan dengan permintaan ini mereka pun akhirnya memutuskan untuk tinggal lebih lama lagi. Di mana dengan fakta bahwa mereka harus membalas budi, Takezo pun memutuskan untuk keluar dan mencari bahan makanan. Dan ketika dia mengumpulkan jamur ini, Akemi pun kemudian membuang jamur yang dikumpulkan Takezo, sambil mengatakan bahwa jamur yang dipanen Takezo ini merupakan jamur beracun. Takezo yang tidak mengetahuinya itu pun terkejut dan hanya bisa pasrah. Dan dengan keadaan hanya ada mereka berdua ini, Takezo pun menanyakan mengenai kehidupan Akemi. Tak hanya itu, dia pun juga menanyakan mengenai malam ketika Takezo terjatuh dan tidak sadarkan diri. Di mana dengan pertanyaan ini Akemi pun menjelaskan bahwa sebenarnya dia ini merupakan seorang pencuri. Dia pun menjelaskan bahwa kedatangannya di lokasi pertempuran itu adalah untuk mengambil semua perlengkapan yang tertinggal pada para mayat yang ada di lokasi itu. Di mana setelah Akemi menjelaskan tentang kehidupannya itu, seseorang pun datang menghampiri mereka berdua. Dan pada kedatangannya ini Akemi pun sontak mengeluarkan air matanya. Sekaligus dia pun menjelaskan bahwa orang itu merupakan orang yang telah membunuh ayahnya. Dengan keadaan benci ini, Akemi pun bertanya mengenai kehadiran orang itu. Kemudian pria itu pun menjawab bahwa dia melarang Akemi dan ibunya untuk menjarah senjata dan pakaian tempur yang hendak dia jarah itu. Dan dengan pernyataan yang dilontarkan bandit gunung ini, mereka pun pulang tanpa pertarungan. Waktu pun berlalu dan hari menjelang malam, di mana pada malam hari itu Takezo dan Matahachi mengatakan bahwa mereka ini hendak meninggalkan tempat itu. Dan karena ini merupakan perayaan perpisahan, mereka pun akhirnya berpesta hingga larut malam. Di mana karena kondisi Takezo yang benci minum-minum ini, dia pun kini menjadi mabuk dan tidak sadarkan diri. Dan dengan tumbangnya Takezo, mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi tidur. Seolah hal buruk hendak menimpanya, Takezo pun terbangun dari tidurnya itu, di mana ketika dia terbangun ini, dia pun mendapati Oko berada di sampingnya. Bukan hanya sebatas menunggu Takezo, dia pun kini berusaha meraih Takezo. Dan ketika Oko mendapatkan Takezo ini, Takezo pun kemudian mendorong Oko dan membuatnya terjatuh. Lalu tiba-tiba segerombolan orang pun mengetuk pintu dan memaksa masuk ke dalam rumah itu. Di mana segerombolan orang ini adalah Tsujikasa Tenma yang merupakan bandit gunung. Dan pada kedatangannya ini mereka pun bergegas menggeledah rumah dari Oko ini. Di mana mereka ini rupanya tengah mencari barang curian berupa perlengkapan perang yang telah diambil Oko. Merasa telah muak dengan sandiwara Oko ini, Tsujikasa pun kemudian mulai memprovokasi Oko. Namun Oko pun membalasnya dengan menjawab bahwa dirinya itu bukanlah pencuri. Dan ketika pasukan dari Tsujikasa menggeledah lemari ini, dia pun mendapati Akemi sedang bersembunyi. Di mana dengan ketahuannya Akemi dari tempat persembunyiannya itu, Tsujikasa pun memerintahkan pasukannya untuk memperkosa bocah itu. Dan dengan perintah itu, Tsujikasa pun mulai mendekati gadis itu. Di mana ketika Tsujikasa ini hendak memasuki lemari itu, Takezo dan Matahachi pun sudah menunggu sekaligus hendak menyergap Tsujikasa. Namun sesaat sebelum memasuki lemari itu, Tsujikasa pun menyadari bahwa dirinya itu hendak mendapatkan sebuah serangan. Dan dengan hal ini, Tsujikasa pun kemudian memukul pintu dan mengenai Matahachi yang ada di sana.
Tidak habis di situ, Tsujikase pun kemudian mendobrak pintu itu dan membuat Takeso jatuh tersungkur. Dengan keadaan Takeso yang berada di bawah ini, Tsujikase pun kemudian memukul wajah Takeso dengan tangannya itu. Namun Tsujikase yang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah pada tangannya. Dia pun kemudian menarik tangannya dan mendapati bahwa tangannya ini mendapatkan sebuah luka yang cukup dalam. Di mana Takeso yang mendapatkan pukulan itu pun kemudian memuntahkan bagian tangan dari Tsujikase yang telah dia gigit itu. Tak habis di situ, dia pun kemudian memukul wajah Tsujikase. Dan dengan pukulan yang tepat mengenai wajah Tsujikase ini, Matahachi pun kemudian juga melepaskan serangannya itu kepada anak buah dari Tsujikase. Merasa situasi yang dialami Tsujikase ini tidaklah menguntungkan, Tsujikase pun memutuskan untuk lari dari pertarungan. Namun Takeso yang telah memantapkan hatinya itu pun kemudian mengikuti Tsujikase yang sedang melarikan diri itu. Di mana karena jarak antara Takeso dan Tsujikase yang tidak terlalu jauh ini, Takeso pun akhirnya memutuskan untuk menghajar kepala Tsujikase dari belakang. Dengan serangan kerasnya itu, Tsujikase pun akhirnya tumbang dan Takeso pun melanjutkan serangannya dengan membunuh Tsujikase. Di mana setelah membunuh Tsujikase ini, Takeso pun kembali menemui Matahachi yang juga telah membunuh semua anak buah Tsujikase. Dan dengan kemenangan mereka ini, Matahachi pun kemudian mendeklarasikan dirinya dengan mengatakan bahwa dengan keadaan mereka yang bersama ini, siapapun bisa mereka kalahkan. Setelah berhasil membunuh seluruh bandit yang datang ini, mereka pun memutuskan untuk beristirahat sebelum mereka kembali ke kampung halaman. Namun Matahachi yang baru saja membunuh orang untuk pertama kalinya itu pun merasa sulit untuk tidur. Dan Matahachi yang kebetulan berada di bagian luar dari kamar Oko ini pun tidaklah dapat menahan hasratnya untuk mendapatkan Oko. Di mana dengan hasratnya itu, Matahachi pun memutuskan masuk ke dalam kamar Oko dan mulai mengangkat selimut yang dipakai Oko. Dan dengan keadaan gelap gulita ini, Matahachi pun mulai memaksakan hasratnya kepada Oko. Oko yang sebenarnya tersadar akan hal ini pun kemudian bertanya mengenai siapa pria yang berada di atasnya itu. Matahachi yang teringat akan janji mereka untuk balas budi kepada Oko ini pun mulai menjadi gugup. Sebab sejak awal pertemuan mereka ini, Matahachi sudah menolak dengan mengatakan bahwa dirinya itu sudah memiliki tunangan. Dan dengan keadaan ini, Matahachi pun memutuskan untuk berbohong dan mengaku bahwa dirinya itu adalah Takeso. Di mana dengan kebohongannya itu pun Matahachi pun mulai menikmati Oko. Dan setelah Matahachi menikmati Oko, Oko yang sadar bahwa yang bersamanya itu bukan Takeso pun kemudian berkata bahwa perbuatan yang dilakukan pria ini adalah perbuatan yang nakal untuk dilakukan oleh seseorang yang sudah bertunangan. Di mana dengan perkataan Oko ini, Matahachi pun mulai menyesali perbuatannya itu. Pagi pun menjelang dan Matahachi pun masih saja memikirkan perbuatannya itu. Di mana dia pun juga menyesalkan perbuatannya yang telah mengaku-aku sebagai Takeso ini. Selain itu, dia pun juga menyesali perbuatannya yang telah mengkhianati tunangannya itu. Dengan beban penyesalannya ini, Matahachi pun memutuskan untuk segera pulang ke tempat asalnya. Namun Takeso pun menolak ajakan Matahachi untuk pulang bersamanya. Di mana Takeso ini menolak ajakan Matahachi karena Takeso ini sudah memantapkan hatinya untuk menjadi seorang pengembara. Di mana ketika mereka sedang bersiap-siap untuk pergi ini, tiba-tiba gerombolan bandit Tsujikase pun tiba di tempat itu dan menuju kediaman dari Oko. Melihat keadaan darurat ini, Takeso dan Matahachi pun bergegas mencari Oko yang berada di rumah. Di mana sesampainya di kediaman Oko, Takeso ini pun langsung memasuki rumah itu dan mencari keberadaan Oko. Namun Matahachi yang melihat begitu banyak kuda itu pun kemudian mulai ragu akan keputusannya dan memilih melihat Takeso yang sedang berjuang sendirian. Di mana dengan keadaan Matahachi yang tidak membantu Takeso ini pun akhirnya Takeso haruslah berjuang sendirian. Dan dengan perjuangannya ini, Takeso pun harus mengalahkan pasukan bandit gunung yang begitu banyaknya. Namun meskipun Takeso ini sendirian, rupanya Takeso pun mampu untuk menangani para bandit ini. Dan dengan pertempuran ini, Takeso pun akhirnya memenangkannya dan berhasil membantai seluruh bandit itu. Sementara itu, ketika Takeso sedang berusaha mengalahkan para bandit gunung, Matahachi pun rupanya telah bertemu dengan Oko. Di mana ternyata Oko ini tidaklah sedang berada di dalam rumahnya. Sebab ketika dia sendirian itu, dia pun merasa sesuatu yang ganjil, sehingga dia pun memilih kabur dari rumahnya. Oko yang mencemaskan keadaan Takeso pun kemudian menanyakannya kepada Matahachi. Namun Matahachi yang merasa bahwa Takeso tidaklah memiliki peluang untuk menang. Dia pun mengatakan bahwa Takeso telah mati melawan para bandit itu. Dan dengan keadaan ini, Oko yang telah kehilangan Takeso pun memutuskan untuk menggoda Matahachi agar Matahachi ini mau melindungi keluarganya itu. Dan dengan godaan ini, Matahachi pun akhirnya memilih untuk bersama Oko. Setelah menang melawan para bandit itu, Takeso pun keluar dan menemui fakta bahwa Matahachi ini telah pergi bersama Oko.
Dengan keadaan Matahachi yang telah memilih untuk bersama dengan Oko, Takeso pun memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya untuk memberi kabar bahwa Matahachi ini selamat dari pertempuran Sekigahara. Tidak hanya itu, Takeso yang mengetahui bahwa Matahachi memiliki seorang pengantin itu pun juga hendak memberitahukan bahwa Matahachi ini telah memilih bersama wanita lain. Namun sebelum Takeso sampai di desanya itu, rupanya segerombolan samurai pun mendatangi nenek dari Matahachi ini, di mana para samurai ini terlihat sedang mencari seseorang, dan ketika nenek Matahachi ini bertanya, para samurai itu pun menjelaskan bahwa mereka ini sedang mencari keberadaan dari Takeso. Di mana Takeso ini telah membantai para penjaga perbatasan sehingga keberadaannya ini teruslah dicari oleh para samurai. Mengetahui bahwa Takeso telah kembali ke desa, nenek Matahachi pun kembali menanyakan apakah Takeso ini pulang bersama cucunya. Namun para samurai pun menjawab bahwa Takeso ini datang dengan sendirian. Tak habis di situ, para samurai itu pun juga meminta nenek Matahachi untuk melupakan cucunya itu. Dengan kabar bahwa cucunya tidak bersama dengan Takeso, nenek Matahachi pun menjadi depresi dan mulai menjelek-jelekan Takeso di depan para samurai itu. Melihat terdapat banyak pasukan samurai yang berjaga di desanya itu, Takeso pun akhirnya memutuskan untuk mendatangi nenek Matahachi pada malam harinya. Dan pada pertemuan itu, nenek Matahachi pun langsung menyerang Takeso dengan menggunakan sebilah pisau. Merasa bahwa terjadi sebuah kesalahpahaman, Takeso pun kemudian mengatakan bahwa cucunya ini masihlah hidup. Dan dengan ucapan ini, nenek Matahachi pun mulai menjadi tenang. Nenek Matahachi yang merasa bersyukur itu pun kemudian bertanya mengapa Matahachi ini tidak pulang ke rumah. Dan dengan pertanyaan itu, Takeso pun mengatakan bahwa Matahachi ini telah bersama dengan seorang wanita dari daerah lain. Dan setelah nenek Matahachi mendengarkan penjelasan dari Takeso ini, nenek Matahachi pun menjadi lebih tenang dan meminta Takeso untuk singgah di rumahnya itu. Dengan undangan yang diberikan nenek Matahachi, Takeso pun memutuskan singgah untuk mandi. Namun ketika dirinya tengah mandi ini, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh langkah kaki. Dan dengan suara ini pula Takeso pun kemudian keluar dari rumah itu dengan sebuah pedang di tangannya. Dengan kedatangan pasukan samurai ini, Takeso pun kemudian mulai berseru dengan berkata bahwa nenek Matahachi ini telah membuat perangkap untuknya. Di mana hal ini dilakukan oleh nenek Matahachi adalah karena dia merasa begitu benci dengan Takeso ini. Sebab menurut nenek Matahachi, Takeso ini telah membuat cucunya itu harus terlibat dengan peperangan. Bukan hanya itu, dia pun juga benci dengan Takeso, karena Takeso ini tidak membawa Matahachi pulang ke hadapannya itu, dan malah berkata bahwa Matahachi ini sudah bersama dengan wanita lain. Dengan keadaan yang tidak menguntungkan ini, Takeso pun akhirnya memutuskan untuk melawan para samurai itu. Tidak sebatas memberikan sebuah perlawanan, Takeso pun juga mulai memprovokasi para samurai itu, dengan mengatakan bahwa dirinya lah yang akan membunuh para samurai itu. Melihat bahwa para samurai itu mulai kehilangan rasa percaya dirinya, Takeso pun mulai melepaskan serangannya itu kepada Kapten Aoki. Dan dengan serangannya kepada Kapten Aoki ini, Takeso pun akhirnya dapat lolos dari kepungan para samurai, di mana sebelum dirinya memutuskan untuk lari bersembunyi. Takeso pun berkata bahwa baik Matahachi maupun neneknya itu merupakan orang yang tidaklah dapat dipercaya. Dengan keadaan gelap gulita, Takeso pun akhirnya dapat melarikan diri dari para samurai itu. Namun di tengah pelariannya itu, Takeso pun terjatuh terkena sebuah jebakan yang dibuat oleh seorang biksu. Dengan terjatuhnya Takeso karena jebakan hewan ini, Takeso pun kemudian menanyakan siapakah sosok biksu ini. Tak hanya di situ, Takeso pun juga berkata bahwa dirinya ini tidaklah segan-segan membunuh biksu itu. Namun ketika Takeso memberikan ancamannya ini, pasukan samurai itu pun mulai mendekati Takeso. Dan dengan keberadaan para samurai yang mulai mendekat ini, Takeso pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam semak belukar. Di mana dengan keberadaan Takeso yang memilih untuk bersembunyi ini, para samurai pun kemudian menanyai biksu itu kemana perginya pria yang bersamanya tadi. Namun alih-alih mengatakan kebenarannya, biksu itu pun memilih untuk berbohong dan menunjukkan arah yang salah, dan dengan ini Takeso pun berhasil untuk melarikan diri. Sementara itu, setelah Takeso melarikan diri, Otsu yang mendatangi rumah Matahachi itu pun tidak sengaja mengambil baju Takeso yang tertinggal. Dan ketika itu juga dia menemukan sebuah surat yang ditujukan untuknya. Di mana dalam surat itu dia menjelaskan bahwa Matahachi ini memilih untuk meninggalkan Otsu dan meminta Otsu untuk melupakan keberadaan dari Matahachi. Dan dengan membaca surat ini, Otsu pun mulai menjadi kacau. Malam berlalu dan Otsu pun masih merasa putus asa. Dengan keadaannya yang putus asa ini, Otsu pun tiba-tiba didatangi biksu yang bertemu dengan Takeso itu. Di mana pada kedatangannya kali ini, biksu itu pun menenangkan Otsu dan mengajaknya untuk menemui Kapten Aoki. Namun Otsu yang membenci Kapten Aoki ini pun kemudian menghujat orang itu.
Dan untunglah biksu itu pun berhasil untuk membujuk Otsu untuk menemui Kapten Aoki. Namun ketika Otsu dan biksu itu menemui Kapten Aoki, biksu itu pun langsung menyematkan hujatannya kepada Kapten Aoki. Tidak habis di situ saja, biksu itu pun juga menyinggung peraturan yang dibuat oleh Kapten Aoki untuk menangkap Takeso ini. Telah begitu merugikan penduduk desa dan juga menjadikan penangkapan Takeso ini seolah operasi yang tidak berjalan sama sekali. Mendengar hujatan yang ditujukan padanya ini, Kapten Aoki pun mulai meradang. Dan dengan itu dia pun mengeluarkan pedangnya sekaligus mengarahkannya pada biksu Takuan. Namun biksu Takuan yang mengetahui bahwa Kapten Aoki ini merupakan seorang pecundang pun malah makin memprovokasinya. Dengan menantang dan mengatakan bahwa Kapten Aoki ini tidaklah dapat menebas biksu itu. Sebab Kapten Aoki ini tidaklah memiliki kemampuan untuk menjadi samurai sejati. Di mana dengan keributan besar ini, ayah Otsu pun masuk dan menghentikan perkelahian antara Tuan Takuan dan juga Kapten Aoki. Dan dengan menghentikan kedua orang ini, Kapten Aoki pun menjadi mengetahui siapa sebenarnya biksu itu. Di mana biksu ini sebenarnya adalah Tuan Takuan Soho yang merupakan sahabat dari penguasa Kastil Himeji. Dan setelah mengetahui sosok sejati dari biksu ini, Kapten Aoki pun menjadi gugup dan memutuskan menghentikan perkelahian itu. Di mana dengan berakhirnya perkelahian antara Kapten Aoki dan Tuan Takuan, maka pencarian Takeso yang dilakukan Otsu dan Tuan Takuan pun dimulai. Setelah seharian mereka melakukan pencarian ini, mereka pun kini memutuskan untuk beristirahat dan membuat makan malam. Di mana ketika mereka membuat makan malam ini, sesuai dengan perhitungan Tuan Takuan, Takeso pun akhirnya menghampiri sumber dari aroma masakan yang mereka buat itu. Dan dengan kedatangan Takeso ini, Tuan Takuan pun menjelaskan keberadaannya yang hendak menangkap Takeso. Mendengar bahwa Otsu dan Tuan Takuan ini hendak menangkapnya, Takeso pun kini berubah pada mode siaganya. Namun Otsu yang telah merasa sakit hati setelah ditinggal Matahachi, dia pun langsung memberikan Takeso pertanyaan mengenai wanita yang telah dipilih Matahachi ini. Dengan keadaan penuh kesedihan, Otsu pun mulai menangis dan memeluk Takeso. Di mana dengan pelukan ini Takeso pun mulai menjadi tenang dan jatuh pingsan karena kelelahan. Dan dengan tertangkapnya Takeso ini, Tuan Takuan pun membawa Takeso kembali ke desa. Dengan tertangkapnya Takeso ini, Takeso pun harus menerima hukumannya. Di mana Takeso haruslah menerima dirinya digantung pada pohon penyesalan hingga akhir hidupnya. Mengetahui bahwa dirinya ini tidaklah dibunuh oleh Tuan Takuan, Takeso pun menjadi begitu putus asa dan merasa hidupnya itu menjadi menyedihkan. Sementara itu Otsu yang melihat Takeso tengah menderita ini, dia tidaklah bisa tinggal diam dan terus berusaha menyelamatkannya. Di mana hingga satu titik Otsu pun mulai menemui Takeso dan memberinya nasi yang ditancapkannya pada tongkat. Hari-hari pun terus berlangsung dan Takeso pun masih mampu untuk bertahan. Namun pada suatu pagi seseorang pun mendatangi Takeso dengan sebilah samurai. Di mana pria ini pun memotong tali yang mengikat tubuh Takeso. Dan maksud dari kedatangannya ini adalah untuk membunuh Takeso dengan tangannya sendiri. Di mana sesaat setelah melepas ikatan Takeso ini, pria ini pun mendapatkan sebuah serangan mental yang dibuat oleh Tuan Takuan. Merasa bahwa dia tidak mampu melawan Tuan Takuan, pria itu pun bergegas melarikan diri. Di mana dengan lepasnya Takeso dari pohon penderitaan ini, biksu Takuan pun memutuskan untuk membawa pergi Takeso dari tempat itu. Dan sesampainya di pinggiran desa, Miyamoto Takuan pun menurunkan Takeso, sekaligus mengatakan bahwa tempat itu merupakan tempat yang bagus untuknya mati. Dan berkat ucapan Takuan ini, Takeso pun kini memohon agar Takuan ini segera membunuh Takeso. Namun Takuan yang merasa bahwa Takeso ini merupakan seseorang yang tengah mengalami kesesatan dan juga tengah membutuhkan jalan yang terang. Takuan pun akhirnya memberikan provokasi kepada Takeso. Namun Takeso yang sudah putus asa ini pun kemudian membenturkan kepalanya kepada sebuah batu dengan harapan dirinya itu dapat bunuh diri. Takuan yang melihat bahwa Takeso telah putus asa ini pun akhirnya menghentikan usaha bunuh diri Takeso sekaligus menenangkan pikiran Takeso ini. Di mana Takuan pun berbicara bahwa kehidupan masa lalu Takeso ini bukanlah jalan yang pantas untuk Takeso. Sebab menurutnya Takeso ini pantas untuk mendapatkan jalan yang lebih baik. Mendengar ucapan Takuan ini, Takeso pun menjadi sedih dan mulai menyesali segala perbuatan masa lalunya. Di mana dengan pertobatan yang dilakukan Takeso ini, Takuan pun memutuskan melepaskan Takeso dengan mengatakan bahwa masa kelamnya itu sudah mati di tempat ini, dan dirinya yang baru juga sudah terlahir di tempat ini. Sehingga dengan terlahirnya Takeso yang baru ini, Takeso pun memulai hidupnya dengan menjadi Miyamoto Musashi. Dan demikianlah kisah hidup dari Miyamoto Musashi. Nantikan part 2-nya hanya di Metals ID. Thank you for watching and goodbye.